Teman-teman, hari ini kita akan belajar suhu dan perubahannya. Pada saat siang hari, matahari terik, apa yang teman-teman rasakan? Panas atau dingin? Kalau kita keluar rumah, pasti kulit kita akan merasakan panas dari matahari. Nah, derajat atau tingkat panas suatu benda kita sebut sebagai suhu. Kita dapat merasakan suhu suatu benda dengan indera perasa pada tubuh kita. Namun, suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda ada banyak macamnya. Di antaranya termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Pada termometer zat cair digunakan dalam termometer karena mudah memuai saat suhunya naik. Zat cair yang digunakan umumnya jenis raksa atau alkohol jenis tertentu. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair diantaranya termometer laboratorium. Termometer ini bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius, menggunakan zat cair jenis raksa atau alkohol. Termometer yang menggunakan zat cair berikutnya adalah termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Nah teman-teman, jenis termometer zat cair tadi yang Ustadzah contohkan ada termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Sekarang jenis termometer yang kedua yaitu termometer bimetal. Bimetal merupakan dua logam yang memiliki jenis yang berbeda kemudian dijadikan satu. Misalnya logam baja dengan logam besi. Kemudian dua logam yang jenisnya berbeda diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, maka bimetal akan melengkung. Logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Nah, hal ini yang akan dimanfaatkan untuk membuat termometer. Pada gambar di atas merupakan contoh termometer bimetal. Apabila suhu naik, bimetal menjadi lebih melengkung. Jarum penunjuk bergerak ke kanan, sebaliknya apabila suhu turun, bimetal menjadi lebih lurus. Jarum bergerak ke kiri. Contoh termometer bimetal digunakan untuk alat pemanggang atau oven. Jenis termometer yang ketiga adalah termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh atau akuarium. Nah teman-teman, itu tadi jenis-jenis termometer. Berikutnya kita akan belajar tentang skala dan suhu. Termometer memiliki 4 skala yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Namun yang umum digunakan pada termometer yaitu Celcius. Di bab 1, Ustadzah sudah pernah menyampaikan bahwa besaran suhu memiliki satuan secara internasional yaitu Kelvin. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Nah, Ustadzah setelah ini akan menjelaskan satu persatu tentang skala pada termometer. Skala termometer memiliki perbedaan yaitu pada titik tetap bawah dan titik tetap atas, seperti pada gambar berikut ini. Nah, teman-teman bisa membandingkan beberapa skala termometer. Ada skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing skala memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah yang berbeda. Titik tetap atas diukur berdasarkan ketika air berubah menjadi uap, sedangkan titik tetap bawah diukur ketika air berubah menjadi es. Teman-teman sekarang perhatikan, pada skala Celcius, titik tetap atas besarnya 100 derajat Celcius, pada skala Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit, pada skala Reaumur 80 derajat Reaumur, dan pada skala Kelvin ditetapkan titik tetap atas 373 Kelvin.
Sedangkan pada titik tetap bawah yang diukur dari air yang berubah menjadi es, pada skala Celcius besarnya 0 derajat Celcius, pada skala Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit, pada skala Reaumur 0 derajat Reaumur, dan pada skala Kelvin titik tetap bawah besarnya 273 Kelvin. Nah teman-teman, sekarang kita bisa menentukan perbandingan skala dengan cara mengurangkan antara titik tetap atas dengan titik tetap bawah, sehingga diperoleh pada skala Celcius perbandingannya adalah 100, kemudian skala Reaumur perbandingannya 80, skala Fahrenheit 180, dan skala Kelvin 100. Perbedaan skala tersebut menghasilkan perbandingan, yaitu pada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 100 dibanding 80, dibanding 180, dan dibanding 100. Atau kalau kita sederhanakan lagi menjadi perbandingan 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 4. Nah, perbandingan tersebut bisa kita gunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Sekarang teman-teman perhatikan dengan bersungguh-sungguh dan konsentrasi penjelasan dari Ustadzah berikut ini. Teman-teman, kita hitung dulu ya untuk jumlah skalanya sebelum kita membandingkan. Kita tuliskan titik tetap bawah. Titik tetap bawah itu kalau kita punya air kemudian kita dinginkan sampai berubah menjadi es atau beku. Nah, itu akan kita dapatkan suhunya 0 derajat Celcius. Kalau titik tetap bawah, kalau kita merebus air sampai air itu mendidih, maka akan kita peroleh suhunya 100 ya. Sehingga titik tetap atas itu dihitung berdasarkan titik didih air. Sedangkan titik tetap bawah ini dihitung berdasarkan titik beku air. Nah, kalau kita menggunakan skala Reaumur, ketika air itu membeku, suhunya 0 derajat Reaumur. Tetapi saat air mendidih, tidak 100 derajat, tetapi 80 derajat Reaumur. Untuk skala Fahrenheit, titik bekunya tidak lagi 0 derajat, tetapi 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik didihnya sebesar 212 Fahrenheit. Kemudian untuk skala Kelvin, titik bekunya ini lebih besar lagi, yaitu 273 Kelvin. Kemudian untuk titik tetap atas atau titik didihnya 373 Kelvin. Nah, setelah itu kita hitung skala suhunya, setelah itu kita bandingkan ya. Untuk skala Celcius jumlahnya 100 ya. Ini didapat dari mana? Didapat dari titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Kemudian untuk skala Reaumur ya, kita dapatkan titik tetap atasnya 80, titik bawahnya 0, sehingga didapat 80. Untuk skala Fahrenheit, titik tetap atasnya 212, sedangkan titik tetap bawahnya 32, sehingga akan kita dapat 180. Sedangkan pada skala Kelvin, titik tetap atasnya 373, titik tetap bawahnya 273 ya, sehingga kita dapatkan 100. Setelah itu kita bandingkan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. 100 ya untuk Celcius, kemudian Reaumur tadi 80, Fahrenheit 180, sedangkan Kelvin 100. Kita sederhanakan lagi angka-angka berikut ini dengan cara membagi dengan bilangan 20 ya. 100 dibagi 20 hasilnya 5, kemudian 80 dibagi 20 hasilnya 4, 180 dibagi 20 9 ya. Sedangkan 100 dibagi 20 5. Nah, kita dapatkan angka yang paling sederhana dalam perbandingan skala, yaitu 5
banding 4 banding 9 banding 5 ya. Ini harus kalian pahami ya, dan harus hafal untuk perbandingannya. Setelah itu Ustazah akan memberikan contoh konversi atau mengubah suhu Celcius menjadi suhu Reaumur, atau kita ubah dari Celcius ke Fahrenheit, atau kalau kita memiliki benda dengan suhu Celcius akan kita cari suhunya dalam Kelvin ya. Ini dengan cara membandingkan seperti ini. Contoh soal. Tentukan 25 derajat Celcius berapakah derajat Reaumur ya. Kita lihat perbandingannya. Yang diketahui skala Celcius, kemudian yang ditanyakan Reaumur. Yang kita tuliskan dulu adalah Reaumurnya ya, karena yang ditanyakan skala Reaumur. Sama dengan perbandingannya tadi 4, kemudian per Celcius, karena yang ditanyakan, yang diketahui skala Celcius yaitu 5, dikalikan skala yang diketahui yaitu 25 derajat Celcius. Setelah itu untuk memudahkan penghitungan, ini kita bagi dulu. 25 dibagi 5, 5 ya, sama dengan 4 kali 5, 20 derajat Reaumur. Nah, berarti suhu 25 derajat Celcius itu sama dengan suhu 20 derajat Reaumur. Seperti ini ya. Contoh soal nomor 2. Tentukan 45 derajat Celcius kita ubah menjadi derajat Fahrenheit ya. Karena yang ditanyakan Fahrenheit, skala Fahrenheit, maka yang kita tuliskan dulu perbandingan skala Fahrenheit yaitu 9. Kemudian yang diketahui skala Celcius, kita tuliskan perbandingan skala Celcius yaitu 5 kali suhu yang diketahui 45 derajat ya. Kemudian kita ingat bahwa skala Celcius dan Fahrenheit ini memiliki titik beku yang berbeda. Kalau Celcius titik bekunya 0, sedangkan Fahrenheit memiliki titik beku 32 ya. Sehingga kalau kita mau mengubah dari skala Celcius ke Fahrenheit, maka akan kita tambahkan 32. Setelah itu kita hitung 45, yang di dalam kurung dulu ya, yang kita hitung 45 dibagi 5 sama dengan 9. 9 dikalikan 9 sama dengan 81, ditambah 32 sama dengan berapa teman-teman? 81 ditambah 32, 113 ya, derajat Fahrenheit ya. Berarti 45 derajat Celcius itu sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Ya. Contoh soal nomor 3. Tentukan 78 derajat Celcius diubah menjadi skala Kelvin ya. Kita cari perbandingannya sama dengan pada skala Kelvin 5 dibandingkan dengan skala Celcius yaitu 5 kali suhu yang diketahui 78. Setelah itu kita ingat juga untuk Kelvin titik tetap bawahnya 273, sedangkan Celcius 0 ya. Sehingga ketika kita mengubah dari Celcius ke Kelvin, maka kita tambahkan 273 sama dengan 5 dibagi 5, 1 kali 78, 78 ditambah 273. 78 tambah 273. 5, 3 ya. Sama dengan 351 Kelvin ya. Berarti 78 derajat Celcius itu akan sama dengan 351 Kelvin.
Selanjutnya, Ustadzah sudah menyiapkan 3 soal. Silahkan soal-soal tersebut teman-teman kerjakan ya. Jangan lupa ditulis di buku tulis dengan cara yang benar. Tidak boleh langsung hasilnya, tetapi menggunakan cara ya. Kemudian foto dan dijabikan ke Ustadzah Laila. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang Ustadzah sampaikan teman-teman paham. Dan semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama, istighfar dan doa penutup majelis. Sekian dari Ustadzah Laila. Apabila ada salah dan kurangnya, Ustadzah minta maaf, dan apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.